menaikkan insentif bagi guru-guru honorer kita sepakati Pak, dan kita harus perjelas dengan menyebut nominalnya supaya ini dibawa ke Banggar. Termasuk gaji guru, ini juga harus diperhatikan Pak. Karena jangan sampai ada ungkapan di masyarakat guru menjadi beban negara, ini kan sungguh sangat memilukan dan memalukan sebenarnya. Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau menyampaikan terkait dengan adanya ya peningkatan gaji guru yang telah disampaikan oleh anggota DPR, di mana anggota DPR itu menghimbau kepada Menteri Pendidikan untuk pendapatan ya atau gaji guru itu ditingkatkan ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di awal-awal video tersebut. Jadi sebenarnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu sudah mengajukan terkait dengan peningkatan khusus untuk gaji guru honorer dulu yang tadinya 300 menjadi 500, kemudian ditambah dengan peningkatan untuk semua guru ya, jadi tidak monoton pada guru honorer saja, tetapi juga kepada semua guru, baik itu yang sudah bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di video kali ini. Nah, jadi Bapak Ibu guru, melalui Komisi 10 DPR RI, gaji guru itu harus menjadi perhatian. Dan ya seperti yang Bapak Ibu saksikan tadi di awal-awal video, mereka menyampaikan bahwa guru itu bukan sebenarnya beban negara ya, bukan sebenarnya beban negara yang menjadi atau muncul anggapan di masyarakat semacam itu yang banyak beredar ya, meskipun sebenarnya video tersebut itu adalah video artificial intelligence atau bukan video asli gitu ya. Nah, Menteri Pendidikan itu menyampaikan rencana penambahan insentif guru honorer itu dari 300.000 menjadi 500.000 per bulan. Nah, usulan ini itu masih menunggu persetujuan DPR dan Kementerian Keuangan. Nah, berkaitan dengan realisasi penuh program ini, itu baru akan berlaku di tahun 2026 Bapak Ibu. Jadi tidak akan berlaku di tahun 2025. Nah, itu perlu harus dicatat ya. Jadi masa berlakunya itu mulai di tahun 2026. Kemudian guru honorer sebelum sudah menerima insentif sebesar 2,1 juta sekaligus ya untuk 7 bulan. Nah, data penerima ini terus diperbaharui karena sebagian guru honorer beralih status menjadi ASN atau P3K. Tetapi ada komentar yang menarik ya terkait dengan 2,1 juta sekaligus selama 7 bulan itu, ternyata mereka tidak mendapatkannya 2,1 juta. Tetapi sudah dipotong sekitar 200.000 gitu. Nah, ini juga sangat miris gitu ya. Sudah sedikit bayarannya, kemudian dipotong lagi ya, dipotong daerah gitu. Saya tidak berdasarkan informasi di kolom komentar saya seperti itu. Nah, itu saya sampai bilang bahwa apa betul harus dipotong. Ya memang dipotong katanya gitu. Jadi ya saya tidak tahu apa kepentingan apa mereka harus memotong gaji guru gitu ya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah perluasan program PIP ya. Nah, perluasan program PIP ini di mana yang biasanya hanya untuk siswa SD sampai SMA itu akan diperluas ke anak-anak TK. Nah, usulan besaran bantuan itu 50.000 per siswa per tahun. Nah, jumlah penerima ini masih akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Jadi ya sebenarnya apakah dibilang besar ya, untuk 50.000 siswa per tahun itu silakan Bapak Ibu sendiri yang menyikapinya ya, karena tidak semua siswa mendapatkan PIP ini ya. Kemudian berkaitan dengan isu demonstrasi pelajar pada beberapa waktu yang lalu ini menyebutkan bahwa ada kasus siswa yang ikut aksi demonstrasi dan ditangkap oleh polisi beberapa hari yang lalu. Nah, Menteri menghimbau bahwa siswa jangan mudah terprovokasi berita yang tidak jelas kebenarannya. Nah, guru dan kepala sekolah itu perlu lebih memperhatikan serta mengawasi muridnya.
agar tidak ikut campur atau ikut demonstrasi atas hal-hal yang sebenarnya belum mereka pahami. Nah, pesan penting, tugas utama pelajar adalah belajar, bukan untuk ikut demonstrasi ataupun turun jalan ya. Nah, jumlah pasti siswa yang terlibat akan diumumkan pihak kepolisian, bukan dari Kementerian Pendidikan, seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah program digitalisasi pendidikan. Nah, ini yang menarik juga ya, karena ternyata sudah ada beberapa sekolah-sekolah ya, terutama sekolah-sekolah unggul itu yang lebih bisa dikatakan program digitalisasinya itu lebih maju ya. Nah, oleh karena itu anggota DPR itu menginginkan bahwa adanya sistem pemerataan terkait dengan sistem digitalisasi ini di sekolah-sekolah. Ya, meskipun agak sulit ya kalau kita berbicara terkait dengan pemerataan ya, karena fasilitas sekolah saja, kemudian kualitas sekolah atau kualitas gurunya, kualitas siswanya itu juga berbeda-beda. Jadi ini harus dipikirkan secara matang-matang terkait dengan digitalisasi tersebut. Memang idenya bagus ya kalau untuk mau diterapkan ke semua sekolah, tetapi pertanyaan mendasarnya adalah apakah semua sekolah sudah siap? Apakah SDM-nya sudah siap? Nah, itu kalau siswa sih ya, karena mereka sebagai penerima informasi pasti akan fine-fine aja gitu ya. Cuma yaitu tadi fasilitas dan SDM-nya atau guru-gurunya siap apa enggak. Nah, pemerintah itu sedang menjalankan program digitalisasi pendidikan sesuai arahan Presiden. Nah, sekolah yang sudah siap itu akan ditata dan difasilitasi. Nah, tidak semua sekolah sebenarnya otomatis akan menerima perangkat ini. Nah, fasilitas yang sudah disiapkan itu adalah lebih dari 2.500 paket materi pembelajaran digital, kemudian pelatihan untuk guru-guru agar dapat menggunakan perangkat digital dengan baik. Nah, tujuannya adalah agar teknologi benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran, sehingga anak didiknya itu bisa dikatakan tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah yang lain seperti itu. Nah, dan diharapkan bahwa mereka tetap bisa menerima segala bentuk informasi yang lagi up to date, sehingga mereka tidak tertinggal ya dengan sekolah-sekolah yang lain, atau misalnya kita bandingkan dengan luar negeri dan lain sebagainya gitu ya, karena di Indonesia sendiri juga banyak sekolah-sekolah unggul. Nah, kemudian untuk rekomendasi dan usulan, nah jadi pemerintah dan DPR itu harus sepakat menambah kesejahteraan guru. Ini penting ya, karena gaji guru di Indonesia itu bisa dikatakan nomor 2 atau nomor 3 terbawah ya di Asia Tenggara. Nah, ini yang harus diperlukan, harus ditingkatkan ya, dimana semestinya ini meskipun menjadi perhatian di setiap tahun dalam rapat Komisi 10 DPR RI, tapi sepertinya memang belum terlalu maksimal mungkin ya dirasa oleh semua guru. Nah, kemudian siswa itu diarahkan agar fokus belajar dan tidak ikut aksi demonstrasi seperti yang terjadi dalam beberapa waktu kemarin. Nah, guru dan kepala sekolah itu diminta lebih aktif dalam membimbing dan mengawasi murid-muridnya ya, terutama misalnya akan terjadi demonstrasi ya jangan kemudian siswanya ikut-ikutan. Memang agak sulit ya kalau mengontrol ya sebegitu banyak siswa gitu. Nah, ada usulan agar tunjangan besarnya itu khusus untuk gaji guru itu harus langsung disepakati dan dialokasikan langsung ke guru gitu. Jadi tidak memakan waktu rapat. Nah, itu yang disampaikan ya. Nah, seperti pada video awal-awal tadi gitu. Nah, pertanyaan yang muncul itu adalah apakah demonstrasi itu berdampak langsung pada sekolah, atau apakah yang dilakukan di dalam rapat Komisi 10 itu bisa berdampak pada sekolah. Kalau yang untuk Komisi 10, rapat dengan Komisi 10 saya kira akan berdampak ya. Tetapi kalau untuk demonstrasi itu tidak ada dampak sama sekali ke sekolah. Kemudian apakah siswa turun ke jalan tanda kesadaran sosial? Nah, bisa jadi bisa iya gitu ya. Mungkin juga meskipun mereka tidak paham apa yang mereka lakukan, tetapi itu sebagai bentuk bahwa ada sesuatu yang tidak beres nih di negara ini. Nah, berapa jumlah sekolah yang siap digitalisasi? Nah, ini sebenarnya telah dibahas secara rinci ya di rapat anggota DPR RI, tetapi saya hanya cuma menyediakan atau menyajikan video singkat, potongan video singkat yang menurut saya itu penting.
ya. Jadi kalau mau melihat yang versi fullnya ya silakan lihat di versi fullnya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.